Berawal dari urusan perceraian yang rumit, keluarga ini justru terjebak dalam pusaran kasus hukum yang sangat membagongkan. Tanpa saksi dan tanpa bukti yang jelas, mereka harus saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri masing-masing. Simak bagaimana sebuah ego yang tinggi bisa merenggut segalanya dalam alur film berikut ini. Film dimulai dengan adegan pengadilan di mana pasangan Paruhbaya, Nader dan Simin, datang untuk pengajuan perceraian. Hakim yang duduk di depan bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin bercerai. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. که دارین میگین دلیل کافی برای طلاق نیست خانم. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم دیگه دادخواستم پس. یه روز اومدی با من می‌خواستی زندگی کنی، امروز نمی‌خوای زندگی کنی. چیکار کنی؟ الان ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. پدر ایشون آلزایمر داره. اصلا متوجه نمیفهمه که تو پسرشی. من که میفهمم اون پدرمه. Simin lalu menjelaskan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan yang bagus di luar negeri. Simin ingin menetap di sana bersama Nader dan putrinya, tetapi Nader tidak ingin meninggalkan negara ini dan tidak ingin pergi ke tempat lain. Jadi Simin ingin menceraikannya. Jika Nader setuju untuk pergi bersamanya, Simin akan membatalkan surat cerai sekarang. Kemudian Nader berbicara dengan Simin. Dia menjelaskan bahwa ayahnya tidak punya siapapun di dunia ini. Ayahnya sudah sangat tua dan dia tidak bisa hidup sendirian. Tidak mungkin baginya untuk pergi ke luar negeri meninggalkan ayahnya sendirian. Kemudian Simin berkata kepadanya bahwa mereka bisa hidup jauh lebih baik jika mereka pergi ke luar negeri dan masa depan putri mereka akan sangat baik. Nader tidak setuju untuk meninggalkan ayahnya sendirian untuk pergi ke luar negeri, karena Nader berpikir bahwa sebagai seorang anak, dia tidak dapat menghindari tanggung jawabnya kepada ayahnya yang sudah tua renta dan pemikiran ini seharusnya ada pada setiap anak di masyarakat, karena ketika orang tua menjadi tua, mereka menjadi sangat tidak berdaya. Namun, ketika Nader tidak setuju untuk pergi ke luar negeri bersama Simin, Simin tetap menandatangani surat cerai, tetapi hakim tidak memutuskan surat cerai tersebut. Hakim menganggap alasan ini tidak cukup kuat untuk perceraian. Simin dengan marah meninggalkan tempat itu karena surat cerai tidak diterima. Setelah pulang, Simin bersiap-siap meninggalkan rumah Nader, tetapi sebelum meninggalkan rumah, ia mempekerjakan seorang wanita bernama Razia untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga agar ia bisa merawat putrinya dan ayah Nader. Sebenarnya Razia bukanlah wanita pekerja. Ia terpaksa bekerja di sini karena suatu alasan. Suami Razia meminjam uang dari banyak orang dan sering dipenjara karena gagal membayar. Jadi Razia datang ke sini untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk melunasi hutang suaminya. Namun, tugas Razia sama sekali tidak mudah. سر گاز نره این در باز نمونه بره بیرون گم شه تا 8 نمیشه شما تا 8 خودتون رو برسونین هم خوبه Pada hari pertama bekerja, ia mendapati ayah Nader mengencingi pakaiannya. Karena Razia adalah wanita yang sangat religius, ia tidak pernah ingin menyentuh pria lain. Ia berusaha keras untuk mengganti pakaian tanpa menyentuh ayah Nader, tetapi ia gagal. Ayah Nader sudah sangat tua sehingga tidak mengerti apapun yang dikatakan Razia. Jadi Razia terpaksa menelpon seorang tokoh agama. Razia bertanya kepadanya. سلام علیکم. یه سوال داشتم. من اومدم توی یه خواستم ببینم اگه من خودم عوضش کنم یعنی خیلی هوش و حواس درست حسابی هم نداره. میتونم؟ Setelah mendengar penjelasan itu, Razia mengganti pakaian ayah Nader. Tetapi bahkan setelah itu, dia tidak bisa sepenuhnya menghapus masalah ini dari pikirannya karena dia adalah wanita yang religius. Razia memiliki seorang putri dan dia biasa datang bekerja di rumah Nader bersama putrinya setiap hari. Selain itu, Razia juga sedang hamil dan begitulah hari-hari Razia berlalu. خوبه خانم قرایی؟ ممنون از محبتتون شما خوبی؟ ممنون. خسته نباشید. سلام آقا. سلام خانم خانم شیر اکسیژنشو نبسته بود اینا سفتر ببندین از فردا لطفاً که نتونه با ببخشید اگه میشه اون شماره رو سونوگرافی هم داره. بگو اگه میشه اینجا برای من بنویس. اگه میشه امروز من حساب کنم من برم. دست شما در بیاره. خواهش میکنم خداحافظ. Suatu hari Nader dan putrinya tiba-tiba pulang. Mereka memanggil berkali-kali dari luar tetapi tidak ada yang membuka pintu dari dalam rumah. Kemudian Nader memaksa membuka pintu dengan kunci lain yang dimilikinya dan mereka masuk ke rumah. Setelah masuk rumah, dia menemukan tangan ayahnya terikat di tempat tidur dan dia terbaring di lantai. Nader sangat gugup setelah melihat pemandangan itu, melihat tubuh ayahnya yang membeku. Nader dan putrinya berpikir ayahnya mungkin sudah meninggal. Putri Nader menangis terseduh-seduh untuk kakeknya, tetapi Nader melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ayahnya sebenarnya tidak meninggal.
dia masih hidup. Kemudian Nader membersihkan ayahnya dan membuatnya nyaman. Saat itu juga, dia memerintahkan putrinya untuk memeriksa kamar-kamar. Mungkin Razia telah mencuri banyak barang dan melarikan diri. Putri Nader kemudian melakukannya. Dan sementara itu, Razia masuk ke rumah bersama putrinya. Nader sangat marah melihat Razia dan dia terus berkata menuduh bahwa Razia telah mencuri uang dari rumahnya dan dia melakukannya setiap hari. Nader berkata bahwa Razia meninggalkan ayahnya seperti ini dan pergi keluar setiap hari. Di sisi lain, Razia berusaha keras untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia terus berkata bahwa dia tidak mencuri, dan meminta tolong jangan sebut dirinya pencuri. Razia menegaskan bahwa dia datang bekerja di rumah Nader untuk mendapatkan uang, bukan untuk mencuri. Razia mulai menangis terseduh-seduh dan berkata dia tidak mencuri. Dia membutuhkan uang dan uang hasil kerjanya sangat dibutuhkan hari ini. Tetapi Nader tidak mendengarkannya. Dia mengusir Razia dari rumahnya dan pergi menghampiri ayahnya dan mulai memandikannya. این بود قرار ما. مجبور شدم کاری برام پیش اومد گفتم هم اتاق که تو کیسش پول برداشتیم. امام حسین اگه من رفته باشم بیا برو که بیا. اگه پول برداشتم باید الان اینجا پول باشه شوشتر خانم عزیز خانم خونمه باش میگم خانم خودم من تا حقمو نگیرم از اینجا بیرون نمیام خوش نمیاد ولی بفرمایید. Sementara itu, Razia datang lagi dan terus memohon kepada Nader untuk uang yang menjadi haknya. Karena itu, Nader menjadi semakin marah. Dia membawa Razia ke pintu dan mendorongnya keluar, lalu menutup pintu. Karena dorongan itu, Razia jatuh di luar. Kemudian seorang wanita datang dan mengangkatnya, dan situasinya semakin memburuk. Setelah beberapa waktu, istri Nader pulang dan memberitahu Nader bahwa bayi Razia yang belum lahir meninggal karena dorongan yang telah Nader lakukan. Kemudian Nader dan Simin pergi mengunjungi Razia di rumah sakit. Setelah sampai di sana, mereka bertemu suami Razia. Suami Razia mengenal Nader sebelumnya dan sangat marah melihatnya, lalu mulai memukulinya. Kemudian insiden itu dibawa ke pengadilan setempat. Hakim mengatakan kepada Nader, jika terbukti bahwa anak itu meninggal karenanya, maka Nader harus dipenjara selama 3 tahun. Nader membantah pernyataan tersebut bahwa dia tidak tahu kalau Razia sedang hamil. Jika dirinya tahu, dia tidak akan memperlakukan Razia dengan buruk, apalagi mendorongnya. Nader kemudian melanjutkan mengatakan bahwa Razia mengikat ayahnya ke tempat tidur dan pergi keluar hari itu, yang hampir menyebabkan ayahnya meninggal. Karena itu, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Mendengar kata-kata ini, suami Razia mulai menghina Nader di depan hakim. Kemudian hakim berkata kepada suami Razia, jika dia tidak bisa diam, maka hakim akan mengirimnya ke penjara sekarang juga. Kemudian kasus Razia kembali berlanjut keesokannya. Nader meminta guru putrinya untuk bersaksi di pengadilan bahwa Nader tidak tahu apa-apa tentang kehamilan Razia. Ketika guru putri Nader memberikan kesaksian tersebut, suami Razia yang mengetahui hal ini menjadi sangat marah. Dia pergi ke sekolah menemui guru putri Nader dan menghina guru tersebut dengan sangat kasar. Dia berkata kepada guru itu bahwa dia sengaja memberikan kesaksian palsu. Pria itu menantangnya, bahwa jika guru itu memberikan kesaksian yang benar, katakan padanya sambil menyentuh Al-Quran. Pada hari sidang berikutnya, suami Razia kembali membantah hakim, dan hakim juga mengetahui bahwa suami Razia pergi ke sekolah untuk menemui guru dan berperilaku tidak sopan terhadapnya. Karena alasan ini, hakim memenjarakan suami Razia selama 3 bulan. Mendengar ini, Razia sangat tertekan. Dia terus memohon kepada hakim. Dia terus mengatakan bahwa suaminya memiliki banyak hutang sehingga selalu depresi. Dia sama sekali tidak sehat secara mental. Tetapi hakim memberikan putusannya, dia tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, Nader mengetahui bahwa pada hari kejadian, Razia pergi ke dokter kandungan meninggalkan ayahnya. Nader kemudian berpikir bahwa suami Razia mungkin telah memukuli Razia dengan sangat keras sehingga dia pergi ke dokter kandungan. Kemudian suatu hari, putri Nader berkata kepada ayahnya, bahwa dia tahu kalau sebenarnya, ayahnya sudah tahu Razia hamil, karena dia melihat Razia mengambil nomor telepon dokter kandungan dari gurunya di depan ayahnya, dan ayahnya juga membicarakan kehamilannya. Nader kemudian berkata kepada putrinya, jika dia mengatakan ini di pengadilan, ayahnya akan dipenjara selama 3 tahun. تو دروغ گفتی؟ چیو؟ راستی رازی خانم حامل است. تو گفتی اون روز که خانم قرار داشت با رازی از کجا شنیدی که خانم قرار خیلی خوب. آره من میدونستم. تو حال حرف میزد بعد تو آشپزخونه همه حرفاشونو میشنید. میدونی اگه میگفتم میدونستم چی میشد؟ سال نیم تا 3 سال میبردنم زندان. چی کی میمونی؟ همینا رو برو بگو بهشون. میگی یا میدونستی یا نمیدونستی. الانم تو بگی برو بگو میرم میگم. Kemudian tibalah hari di mana putri Nader harus bersaksi. Dia pergi ke pengadilan dan berbohong di pengadilan mengikuti ayahnya.
Tetapi setelah memberikan kesaksian palsu ini, Putri Nader sangat menderita. Dia mulai merasa sangat bersalah dan menyadari bahwa dia telah melakukan dosa besar dengan mengatakan kebohongan ini di pengadilan. Seharusnya dia tidak melakukannya sama sekali. Sementara itu, istri Nader sangat khawatir karena jika suaminya dipenjara selama 3 tahun, itu akan memengaruhi masa depan putrinya. Jadi dia pergi ke rumah Razia dan menawarkan sejumlah uang kepada suami Razia untuk membatalkan kasus tersebut. Suami Razia awalnya tidak setuju, tetapi orang-orang di sekitar mereka membuat suami Razia mengerti bahwa dia membutuhkan uang ini sekarang karena dia memiliki banyak hutang. Dengan mendapatkan uang ini, dia dapat meringankan beban hutangnya. Suami Razia kemudian setuju untuk membatalkan kasus tersebut. Ketika Simin memberitahu donatur tersebut di kampung halamannya, Nader sama sekali tidak setuju karena kita tahu bahwa Nader pada dasarnya adalah orang yang baik hati. Dia sangat menyesali perbuatannya di dalam hatinya. Dia ingin dihukum atas dosanya. Simin menjadi sangat marah setelah mendengar kata-kata Nader. من نیومدم باز با هم دعوا کنم. پس بذار خودم هم درستش کنم. من الان اگه به این بگم میخوام بهت این بچه تو سن بلوغه. داره زجر میکشه تو این وضعیت. Nader akhirnya setuju untuk membayar agar kasusnya ditutup. Tetapi keesokan harinya, hal aneh terjadi. Razia datang menemui Simin. Dia berkata kepada Simin bahwa dia tidak bisa menerima uangnya dengan cara apapun. من شک دارم. مگه پرتت نکرد؟ چرا؟ از قبلش هم بچه‌م تکون نمیخوره. این قبلش بچت مرده بود. شاید طوری شده بود مگه؟ یه ماشین بهم زد. قبلش هم دردم شروع شده بود رفته بود تو کوچه من چادرم سرم کردم. باش از اون ور خیابون میومد این ور خیابون. چرا تو دادسرا بگی؟ شوهرت هم میدونه اینا. برام خودشو میکشه اگه بفهم. تقصیر خودم. خب الان اومدی من چیکار کنم؟ ندید. Di adegan berikutnya, Nader, Simin, dan putri mereka pergi ke rumah Razia. Pada dasarnya, mereka pergi ke sana untuk membayar uang tersebut. Suami Razia juga ada di sana bersama banyak orang yang telah meminjamkan uang kepada suami Razia. Mereka semua menunggu uang di sana, tetapi Nader berkata hanya ingin memberikan uang itu kepada Razia. Kemudian suami Razia pergi ke dapur untuk memanggil Razia, tetapi Razia menolak untuk datang karena mereka tahu bahwa Razia sama sekali tidak ingin mengambil uang ini. Mendengar ini, suami Razia menjadi sangat marah dan terus berkata tentang banyaknya kreditur yang duduk sekarang menagihnya. Suami Razia meninggalkan rumah dengan sangat marah. Kemudian Razia datang di depan semua orang dan mulai menangis di depan semua kreditur. خانم برای چی امشب پا شدین اومدین اینجا؟ چرا با زندگی من اینطوری کردین؟ مگه من نگفتم این پول حرومه نمیخواین؟ خدا. Kemudian muncullah adegan terakhir film ini, di mana kita melihat Putri Nader dan Simin dipanggil ke pengadilan. Hakim bertanya padanya. پدر مادر گوشن به عهده خودت که تصمیم بگیر حالی که دارن جدا میشن. تصمیم تو گرفتی یا نه بابا؟ بله. خب تصمیم چیه خانم؟ الان با بگم اگه همه سوخ نکردی میخوای یه جلسه چرا فکر میخوای برم بیرون اگه ماشین یه داره خانم شما میزنم بفهم بیرون. Nader dan Simin keluar dari sana dan mereka berdua berdiri berjauhan, dan dengan adegan menunggu mereka, cerita film ini berakhir. Kita tahu akhir cerita film ini tampak menggantung, tetapi percayalah, ini tidak berakhir dengan baik. Sutradara menyerahkan semuanya kepada penonton, karena film ini sudah memberitahu konflik di awal. Ini bukan hanya film, ini adalah realitas besar masyarakat di mana perceraian seperti Nader dan Simin terjadi terus-menerus dan hasil dari perceraian ini tidak memiliki hasil yang indah dalam kehidupan semua orang. Jadi, dengan siapa gadis itu akan memilih? Apakah dia pergi dengan ayahnya atau ibunya? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.